Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku akan sampaikan sebuah topik yaitu inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Pengukuran indeks harga konsumen berdasarkan The Classification of Individual Consumption by Purpose atau disingkat KOICOP, indeks harga konsumen atau IHK dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu pertama bahan makanan, kedua makanan jadi, minuman dan tembakau, ketiga perumahan, keempat sandang, kelima kesehatan, keenam pendidikan dan olahraga, ketujuh transportasi dan komunikasi. Data kelompokan tersebut didapatkan melalui survei biaya hidup atau disingkat SBH. Disagregasi inflasi. Di samping pengelompokan berdasarkan KOICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagregasi inflasi indeks harga konsumen tersebut dikelompokkan menjadi pertama, inflasi inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap dan persisten. Presence komponen di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi penawaran, permintaan penawaran. Lingkungan eksternal, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Kedua, inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non-inti terdiri dari inflasi komponen bergejolak atau volatile food, yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks, kejutan, dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah, administered prices, inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks, kejutan berupa kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain. Determinan inflasi, yaitu inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply, cost push inflation, dari sisi permintaan, demand pull inflation, dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah, administered prices, dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output real yang melebihi output potensialnya dan permintaan total atau aggregate demand
lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau forward-looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang, terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, dan penentuan upah minimum provinsi UMP. Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi daripada supply demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP upah minimum provinsi, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak selalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi berdasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap atau kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian, uncertainty, bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadi tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Keempat, pentingnya kestabilan harga kaitannya dengan SSK referensi. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan undang-undang mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Dalam nota kesepahaman antara pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk 3 tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berdasarkan PMK nomor 124/PMK-010/2017 tanggal 18 September 2017 tentang sasaran inflasi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2019 sampai 2021 masing-masing sebesar 3,5%, 3%, dan 3% dengan deviasi masing-masing plus minus 1%. Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan, sehingga tingkat inflasi dapat dijaga pada tingkat yang rendah dan stabil. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu ankor pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Demikian guys, topik mengenai inflasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.